Halo, Recording selamat in siang progress. Sobat INVEST semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun tentunya Sobat INVEST berada. Kami ucapkan selamat datang nih dalam program edukasi rutin kita ya, bersama CJS International Sekuritas Indonesia, itu kelas pasti, di mana dalam kelas pasti akan banyak topik-topik menarik ya, yang kita akan bahas dari levelnya basic, ngomongin soal instrumen investasi seperti saham, reksadana, sampai ke level yang udah mengarah ke advance ya, terkait dengan cara analisisnya. Eh, Kelas pasti kali ini akan dihadiri oleh dua narasumber ya, termasuk saya pribadi. Jadi salam kenal, saya Andrian dari tim Retail Research CGS International Sekuritas Indonesia. Nanti juga ada partner saya ada Mas Wisnu ya, yang akan memaparkan terkait dengan penggunaan aplikasi ya. Jadi mengenal kepada aplikasi dari CGS International Sekuritas Indonesia pastinya. Dan untuk sesi pertama akan saya mulai. Kita akan ngobrolin topik yang tentunya menarik banget terkait dengan investasi ESG nih, teman-teman ya. Jadi kita akan bahas ESG itu sebenarnya apa sih ya? Apa yang membedakan dengan investasi pada umumnya gitu ya? Kenapa kita concernnya ke ESG di sini? Nanti kita akan coba kulik di materi hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan aja ya melalui kolom Q&A-nya, nanti kita akan coba bahas di penghujung sesi. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi mungkin kita langsung mulai aja ya untuk pemaparannya hari ini terkait dengan saham ESG ya. Oke, sebentar saya coba full screen dulu ya, biar lebih enak melihatnya. Ya, sudah full screen ya harus saya. Oke, waktunya cuan lewat saham ESG ya. Eh, kita akan ngobrol dulu. Barangkali di sini masih ada yang pemula, masih yang ada awam banget nih soal invest, cuman sekilas dengar-dengar doang, tapi masih ada rasa ketakutan atau ragu ya untuk join karena mungkin melihat banyak beberapa berita-berita negatif ya soal penipuan ya, uang yang dibawa kabur dan segala macam tindak kriminal ya mengatasnamakan investasi. Saya tegaskan di sini, investasi sendiri sebetulnya adalah bagian penting ya dari pengelolaan keuangan teman-teman. Ya, setiap orang selain memang dituntut untuk bisa menghasilkan uang, tapi setelah uang yang kita dapatkan, kita juga harus dituntut untuk bisa mengelola uang. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita ya di masa kini dan juga masa yang akan datang. Poin pentingnya adalah di masa mendatang. Ya, karena saya yakin setiap orang pasti kan punya tujuan ya, punya impian, punya goals lah, punya cita-cita lah. Dan itu suka tidak suka akan berhubungan sama yang namanya money atau cuan, balik lagi seperti itu. Nah, investasi sendiri ini adalah salah satu activity ya yang simpelnya dana yang tadi udah kita hasilkan dari active income, misalnya kita bekerja, kita dapat gaji, nantinya dana tersebut kita akan coba taruh atau tempatkan pada sebuah instrumen nih, yang nantinya instrumen ini bisa memberikan harapan atau ekspektasi ya terkait dengan imbal hasil nih ya atau return di masa yang akan datang, teman-teman. Ya. Jadi aset yang udah kita taruh itu harapannya akan bertumbuh. Ya, seolah-olah kita ngebikin uang ini itu bekerja buat kita. Kayak selama ini kan kita bekerja untuk uang gitu ya. Tapi coba kita balik, uang ini bekerja untuk kita gitu ya. Dan kaitan dengan tujuan masa depan, mimpi di masa depan, ya investasi ini bisa menjadi kendaraan ya untuk mencapai impian tersebut teman-teman. Ya yang tadinya mungkin bisa dicapai dalam waktu mungkin lebih dari 5 tahun karena cuma tadinya mengandalkan hanya tabungan saja. Tapi dengan investasi, siapa tahu teman-teman bisa ada efisiensi waktu gitu ya. Tadinya mungkin 5 tahun bisa dipersingkat hanya mungkin 3 tahun atau mungkin 2 tahun gitu ya. Tergantung by the way disclaimer. Jadi investasi ini sebetulnya baik ya, sangat baik sekali untuk masing-masing individu. Dan ini adalah bagian penting dari cara pengelolaan keuangan sebetulnya. Yang memang dalam proses sendiri itu akan ada banyak aspek-aspek yang kita perlu pelajari. Ya, ada aspek risiko juga ya agar kita pun juga tidak pada akhirnya merugi ya di kemudian hari karena kita salah
sikap, kita salah ambil keputusan ya, yang berakibat fatal nanti ya terkait dengan hasil investasi kita. Yang harapannya kita mau cuan, jadi gak cuan kan sayang banget ya. Tapi secara kesimpulannya investasi ini sebetulnya adalah cara kita untuk mendapatkan income tambahan ya, untuk mendapatkan return lebih ya dari aset yang udah kita tempatkan ke sebuah instrumen teman-teman nantinya di sini ya. Dan perbedaannya dengan menabung karena setiap orang pasti sudah dikenalkan dengan menabung sedari kecil gitu ya. Kalau dulu zaman saya masih sekolah itu kita dulu diajarin menabung, ada kayak buku tabungan gitu tuh ya, nanti per hari per minggu terserah ya. Jadi dididik untuk coba menyisihkan uang seberapa pun besarnya ya. Nah nanti ya tabungan itu harapannya bisa berguna untuk membeli atau digunakan ke hal-hal yang penting seperti itu. Perbedaannya sama investasi sebenarnya apa sih? Karena kan dilihatnya mirip-mirip ya, kan sama-sama kita ngumpulin uang, kita sama-sama kita nyisihkan uang. Sebetulnya garis besar perbedaannya adalah return atau imbal hasil yang bisa kita dapatkan. Di menabung kita nggak bisa harap apa-apa gitu loh ya. Malah cenderung bisa uang akan berkurang. Kenapa? Ya pertama ada biaya admin jelas ya, fee yang kita harus bayar ketika kita menyimpan atau menabung uang di bank gitu ya. Dan seiring inflasi yang juga berjalan, tentu akan membuat nilai uang kita cenderung berkurang gitu kan. Sedangkan investasi aset kita akan punya peluang untuk bertumbuh. Ya, kita akan mendapat income tambahan selain dari income dari gaji, kita dapat dari investasi juga, teman-teman. Ya, jadi secara praktik awalnya mungkin sama, di mana kita coba menyisihkan uang dulu di awal. Tapi at the end ini ada output yang berbeda, di mana investasi bisa memberikan return atau tambahan gitu ya, keuntungan untuk kita, sedangkan menabung mungkin lebih ke sifatnya mengumpulkan di sebuah tempat aja gitu ya. Lebih ke dompet mungkin yang bukan bahasa singkatnya teman-teman ya. Jadi menabung tidak akan mendapatkan return. Ya sebenarnya ada kayak bunga gitu ya, tapi balik lagi bunganya itu tergantung dengan saldo ya. Semakin besar saldo nanti akan ada bunganya, tapi tentu perbandingan return dari atau bunga itu sendiri itu tidak lebih besar menurut saya dibanding dengan return dari investasi teman-teman. Gitu. Sedangkan investasi sendiri tidak diharuskan dengan nominal yang harus mahal sekali ya, bahkan investasi itu sangat terjangkau. Nanti kita akan bahas juga di slide gitu ya berikutnya teman-teman. Ini dia beberapa alasan kenapa the reason ya, why we should investing sebetulnya. Yang pertama jelas kita akan lebih terbantu dalam mencapai goals finansial kita. Ya mungkin Anda punya rencana untuk dana pendidikan anak Anda dalam beberapa tahun ke depan, atau mungkin ada rencana untuk jalan-jalan keliling Eropa gitu ya, atau mungkin rencana mau beli rumah dan lain-lain. Ya, lalu nextnya jelas akan membantu kita untuk membentuk yang namanya cadangan finansial di masa yang akan datang. Aset kita pun juga akan bertambah. Yang terakhir nggak kalah penting, yaitu adalah membantu kita untuk melawan inflasi yang seiring setiap tahun itu cenderung mungkin agak naik gitu atau bertambah nilai teman-teman ya. Kalau kita ngomong inflasi kan simpelnya adalah kenaikan harga-harga barang atau jasa ya produk gitu ya secara umum secara keseluruhan ya. Jadi mungkin kita nggak berasa gitu ya kok lama-lama harga makin naik ya, tapi kalau dipikir-pikir ternyata kenaikan itu real teman-teman ya. Misalnya aja mungkin seporsi mie ayam sekarang kalau kita beli di gerobakan kecil itu 15.000 gitu ya, mungkin ya simpel misalnya 15.000 sebutlah. Dulu mungkin harganya itu 15.000 itu cuma 5.000. Nah, di masa yang akan datang, sebutlah mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang, mungkin nggak semangkuk itu yang gerobakan ya, kita nggak ngomongin kafe, tapi kita ngomongin gerobakan. Seporsi mungkin hanya di 80.000 atau mungkin 100.000 gitu ya. Bisa-bisa aja. Karena ada kenaikan itu yang saya katakan. Oleh karena itu ketika kenaikan harga-harga barang atau jasa itu terjadi, ya, agar nilai uang kita pun juga bisa seiring juga bertambah gitu ya, tidak tergerus oleh inflasi, investasi pun juga bisa menjadi salah satu opsi teman-teman nantinya. Nah, udah paham dengan investasi, kan jadi pertanyaan besar dong, investasi di mana? Karena ini yang sering menjadi salah langkah untuk beberapa atau sebagian orang. Karena nggak ngerti basically definisi soal investasi itu apa, tapi langsung ditembak atau ditawarkan dengan keuntungan yang berlipat-lipat, dan boro-boro untuk mikir investasi di mana gitu ya, langsung terpincut biasanya, dan itulah yang berujung namanya investasi bodong biasanya. Nah, di sini saya coba sharing investasi atau instrumen investasi yang
basically ini aman banget, regulasinya jelas ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau ini scam, penipuan ya, atau nanti uang teman-teman akan dibawa kabur dan sebagainya macamnya, atau investasi bodong lah intinya. Enggak, saya akan ajak teman-teman untuk coba kenal sama dengan pasar modal gitu ya. Pasar modal Indonesia ya, teman-teman. Di mana di sini adalah singkatnya ya, pertemuan antara akan menjadi pertemuan antara para perusahaan-perusahaan dan juga para calon investor ya, di mana masing-masing punya kebutuhan nih. Perusahaan ini punya kebutuhan dana ya, pastinya untuk ekspansi usahanya dan lain-lain gitu. Dan investor nih butuh suatu wahana investasi. Dia punya uang udah disisihkan, lalu dia mau invest. Nah, nanti pilihannya ke beberapa perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, jadi seperti pasar pada umumnya ada tempat pertemuan gitu, ada deal-dealan di sana nantinya ya. Kalau pasar pada umumnya kan penjual pembeli itu ya. Nah, ini simply ya perusahaan dengan calon investor seperti itu. Dan di pasar modal sendiri akan ada banyak sekali sebetulnya instrumen-instrumen yang teman-teman tahu. Nggak cuma saham gitu ya, ada reksadana, ada bonds, ya ada ETF dan lain-lain ya. Tapi secara umum memang mungkin yang lebih populer ya paling saham, reksadana ataupun bonds gitu ya. Dan hari ini mungkin akan lebih ke saham gitu ya pembahasannya ya teman-teman ya. Nah, ngomongin soal saham, singkatnya adalah ini bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi ketika kita memutuskan untuk investasi di satu saham perusahaan, kita membeli saham perusahaan tersebut, kita akan menjadi bagian perusahaan, teman-teman. Ya, karena kita punya bukti kepemilikannya tuh. Oh, berarti bentuknya nanti lembar-lembar apa enggak? Ya udah scriptless, udah gampang banget sebetulnya sekarang, teman-teman. Ya, jadi berinvestasi di suatu saham perusahaan, kita berinvestasi juga pada bisnis perusahaan tersebut. Kenapa? Karena pada praktik sebenarnya, teman-teman, kita nggak asal beli seharusnya. Tapi kita juga harus memahami seluk-beluk bisnis dari perusahaan tersebut. Karena kita pengen kan investasi kita optimal ya, bisa ngasih cuan. Maka dari itu kita coba telah bersama, kita coba pahami betul-betul bagaimana ya ekosistem dari perusahaan secara bisnisnya, kinerjanya ya, agar harapannya itu adalah perusahaan yang profit, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi kita selaku investornya seperti itu. Makanya nanti teman-teman wajib untuk melakukan analisis sebelum melakukan atau mengambil keputusan investasi pastinya ya, agar nggak salah pilih harapannya ya. Kan sayang kalau kita asal-asalan atau hanya ikut-ikut orang, kita nggak punya basicnya sama sekali, dan pada akhirnya akan membuat portofolio kita boncos. Ya karena kita nggak paham ilmunya gitu ya. Kita nggak paham cara analisis, itu kan sayang banget teman-teman. Dan kenapa di sini saya sharingnya saham? Kenapa saya anjurkan pilih investasi saham? Ya karena pertama itu jelas regulasinya, resmi. Jadi inilah yang membuat perbedaan sama investasi bodong. Jadi harus berhati-hati. Ya, mau investasi bodong pasti nggak punya basic latar landasan hukum, tapi di sini ada. Yang kedua, aksesnya tuh mudah, teman-teman. Zaman sekarang udah gampang lah, semua via gadget, smartphone itu udah bisa. Kayak teman-teman belanja online aja di marketplace, atau mungkin mau pesan ojek online gitu ya. Tinggal klik-klik aja ya, swipe kanan, swipe kiri udah bisa zaman sekarang gitu ya. Apalagi untuk membeli saham dan semudah itu, teman-teman. Dan kalau ngomongin soal nominal, udah terjangkau sekali. Jadi gak usah khawatir eh, hanya ada golongan tertentu atau butuh sekian apa rupiah gitu untuk investasi minimal berapa, murah banget, bahkan di bawah 100.000 pun juga bisa sekarang itu loh. Yang terakhir adalah tingkat return atau imbal hasil yang potensinya cenderung tinggi dibanding dengan beberapa instrumen lainnya, tapi dengan catatan risikonya juga akan tinggi ya. Jadi kalau misalnya returnnya tinggi, risikonya nggak tinggi, nah itu perlu tanda tanya besar, teman-teman ya. Kemungkinan itu adalah hoax ya. Jadi memang betul saham bisa memberikan return yang lebih tinggi, ya, sangat cuan, tapi bisa juga sangat berisiko. Nah, itulah makanya kita harus melakukan analisis. Beberapa keuntungan dari saham, kalau kita ngomongin soal materi, kita akan dapat dividen sama capital gain di sini, yang sifatnya materi ya. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagi para investor, sedangkan capital gain selisih harga jual harga beli. Anda beli harga 1.000, Anda jual di harga 5.000, selisihnya itu buat Anda. Ya, kalau non materi mungkin lebih ke knowledge ya, dan juga relasi yang mungkin teman-teman akan dapatkan. Ya misalnya ya Anda akan dapat experience, misalnya ikut RUPS, ketemu beberapa teman-teman sama investor, dapat channel gitu kan, relasi bertambah. Dan tentu poin yang gak kalah penting, wawasan knowledge teman-teman akan makin bertambah. Ya, apalagi nilai plus buat teman-teman yang sebelumnya nggak ada background finansial, nggak ada background perekonomian, akhirnya terjun ke saham, investasi di saham, mau nggak mau kan harus belajar ya. Jadi itu kan jadi tambahan knowledge gitu loh. Jadi kita paham ya, yang selama ini kita cuma baca berita soal ekonomi, hanya baca di media cetak, media online, tapi
akhirnya kita bisa memahami bagaimana dinamika perekonomian bisa berpengaruh ke berbagai aspek-aspek finansial yang ada di atau secara makro yang ada di negara kita gitu loh. Jadi kita eh, punya apa ya pemahaman dasar sih mungkin soal perekonomian, soal keuangan yang saya rasa itu satu nilai plus yang saya rasakan ketika pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang investor. Risikonya jelas ada risiko pasar. Ya, harga naik turun. Kalau harga turun terus gitu ya akan memberikan namanya capital loss. Ya, atau selisih kerugian. Anda beli 1.000 ternyata dijual 700. Selisihnya itu Anda tanggung sendiri kerugiannya. Ya. Ada juga suspensi di mana diberhentikan oleh bursa sementara gitu ya. Ada juga delisting, tidak tercatat lagi, ataupun pelit yang fatal pelit atau bangkrut. Ya namanya perusahaan kan entitas bisnis. Ya, dia tuh hidup untuk profit. Jadi kalau misalnya nggak profit, kinerja turun terus, ya punya peluang untuk bangkrut. Maka dari itu perlu hati-hati dalam pemilihan sahamnya seperti itu. Ya, ini beberapa tips minimalisir risiko investasi. Pertama, pakai uang dingin yang mungkin sengaja disisihkan untuk invest. Analisis jangan lupa, jangan terlalu overhype terhadap satu saham atau apalagi FOMO ya, ikut-ikutan aja. Dan jangan lupa diversifikasi. Don't put your egg in one basket. Kita bagi-bagi ke beberapa sektor atau ke beberapa saham, teman-teman, agar portofolionya balance nantinya. Oke, sekarang kita bahas soal ESG-nya. Ini singkat aja sebenarnya. Jadi, kalau secara eh, singkatnya ya praktiknya sama gitu. Cuman ini ada concern sedikit, kita paham alasan kita pada akhirnya memilih ESG investing gitu loh ya. Karena ini kaitannya dengan lingkungan sebenarnya kalau ngomongin ESG ya. Isu yang masih juga berjalan dengan saat ini terkait dengan lingkungan adalah perubahan iklim gitu ya teman-teman ya. Semakin perkembangan zaman, semakin maju teknologi ya, biasanya juga akan berimpact terhadap keseimbangan alam gitu ya, ke iklim juga teman-teman ya, berbagai pada akhirnya harapan yang dikhawatirkan akan menciptakan satu masalah ya bagi keseimbangan iklim itu sendiri teman-teman semua. Oleh karena itu eh, kita harus aware bahwa pentingnya yang namanya sustainability yang bisa dilakukan oleh beberapa company ya yang tentunya bisa kita lihat tolak ukur dari ESG investing ini teman-teman semua ya. Jadi latar belakangnya sih lebih ke soal alam gitu ya. Kita peduli sama lingkungan kita, peduli akan isu-isu seperti perubahan iklim gitu misalnya ya. So apa sih ESG? Ini tuh singkatan dari Environmental, Social, and Governance, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah standar yang mengacu ke tiga kriteria utama dalam mengukur yang namanya keberlanjutan tadi atau sustainability, teman-teman. Ya, di mana ini sering digunakan sebagai salah satu metrik utama juga buat keputusan invest, teman-teman. Atau sebagai referensi juga buat perusahaan ya untuk membuat report terkait dengan dampak bisnis mereka terhadap lingkungan itu seperti apa. Ya, jadi selain memang ketika kita invest, mungkin ya secara umum kita akan banyak bersinggungan dengan faktor-faktor yang berbau finansial, laporan keuangan, ya data perekonomian, ya. Tapi faktor lain seperti ESG, yang faktor non finansial ini nggak kalah penting juga sebetulnya, ya. Agar kita punya pandangan bagaimana perusahaan tersebut itu menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Jadi nggak hanya melulu soal urusan profit, cuan-cuan, tapi juga memikirkan bagaimana dampaknya ke lingkungan gitu loh, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini buat gambaran aja. Jadi kalau mau environmental ya, sebuah perusahaan dalam pelaksanaan bisnisnya perlu memperhatikan keberlangsungan alam dan menjaga lingkungan sekitarnya ya. Secara sosialnya itu perusahaan dalam aktivitinya harus punya hubungan yang baik ya antara perusahaan dan stakeholders gitu ya. Secara governance perusahaan juga harus punya tata kelola yang baik seperti itu. Oke, dan eh, kalau coba diperluas lagi, ini sebenarnya kaitannya dengan SDGs juga kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi Sustainable Development Goals ini sebenarnya udah secara global sih ya teman-teman ya. Yang at the end sih goalsnya ini harapannya baik banget, yaitu terkait dengan kepedulian lagi-lagi lingkungan gitu, alam ya, yang harapannya juga berimpact positif terhadap kita sebagai penduduk bumi ini ya, yang sehari-hari kita bersinggungan dengan lingkungan gitu ya. Jadi di sini diajak lebih peduli lah ya untuk merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita, teman-teman semua. Ini beberapa gambaran goals aja ya dari SDG sebetulnya ya, dari people, planet, prosperity, peace, dan juga partnership. Mungkin teman-teman bisa baca secara sekilas seperti itu ya. Nah,
balik lagi tadi udah sedikit diulas aja soal latar belakang dan sedikit tambah soal SDGs ya kalau ngomong ESG. Jadi poin pentingnya adalah ngomongin soal lingkungan. Ya, jadi investasi ESG selain memang kita di sini merhatikan aspek finansial dari perusahaan, bagaimana kinerjanya. Di sini kita juga bisa untuk memperhatikan bagaimana kepedulian dari perusahaan ya terhadap lingkungan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita turut aktif lah untuk mendukung keberlanjutan atau sustainability dari kebijakan investasi kita itu loh teman-teman. Dengan pada akhirnya kita menerapkan yang namanya ESG investing ini teman-teman. Ya, dan secara harapannya selain memang kita bisa mendapatkan return yang tinggi, ya harapannya apalagi bisa konsisten returnnya tadi. Tapi secara jangka panjang kita pun juga memberikan impact positif terhadap masyarakat juga karena jadi kita mendukung secara nggak langsung kita mendukung juga perusahaan-perusahaan yang memang dari awal dia punya komitmen tinggi terhadap lingkungan ya sehingga dampak bisnisnya pun juga positif terhadap lingkungan kita mendukung mereka dan pada akhirnya secara keseluruhan at the end goals-nya adalah kita peduli terhadap lingkungan kita merawat alam ya kita menjaga planet ini teman-teman gitu jadi ini lebih agak concern sedikit soal lingkungan sih kalau ngomong soal ESG memang ya dan ini bisa kita coba kulik sebelum kalau kita mau pengen tahu apa sih konsep keberlanjutan yang diusung dari sebuah perusahaan, bagaimana dia menjalankannya gitu ya. Ini bisa kita dapatkan di sustainability report, teman-teman. Biasanya sih bisa kita coba ambil dari website resmi perusahaan atau teman-teman kalau mau coba buka di website IDX-nya pun juga ada biasanya sustainability report itu ya. Jadi bisa dicek aja. Ini adalah sebuah laporan yang udah dipublish oleh masyarakat ya karena kan perusahaan TBK wajib gitu ya yang akan membuat kinerja ekonomi, keuangan sosial, lingkungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan seperti itu ya. Dan biasanya ada pertanyaan nih, terus kalau misalnya saya mau pilih saham-saham ESG, Mas, beda ini bagaimana? Udah gampang banget. Bursa Efek Indonesia itu udah menyediakan yang namanya indeks saham ESG, teman-teman. Ya, ada 4 di sini. Ada ESG Leaders, ada ESG Sector Leaders ya, indeks KHT, ada indeks KHT juga termasuk, kemudian ESG Quality 45 indeks KHT, teman-teman. Ya, perbedaannya apa dari keempat ini? Sebenarnya perbedaannya tipis-tipis ya, mungkin lebih ke jumlah emiten yang disaring ya. Tapi kalau secara garis besarnya sih adalah sudah dijamin emiten-emiten yang ada dalam indeks ini adalah emiten-emiten yang punya komitmen kuat ya akan kepedulian lingkungan teman-teman. Ya, jadi nilai ESG-nya tinggi biasanya seperti itu. Ya, jadi kita bisa pilih nanti emiten-emiten salah satu misalnya kita bisa cek aja indeks ESG Leaders contohnya. Indeks yang akan mengukur kinerja harga dari 15 sampai 30 saham-saham yang punya penilaian ESG-nya itu oke dan nggak terlibat terhadap kontroversi yang signifikan. Ya, serta punya likuiditas yang baik ya, serta kinerja keuangan yang baik ya. Secara deskripsi seperti itu. Ya, jadi gak usah bingung. Karena kalau nyari salah satu kan nggak mungkin banget ya PR ya ratusan hampir mungkin 1.000 saham yang tercatat kita nyari mana ESG ya udah disediain kok gampang banget teman-teman dari keempat indeks ini salah satunya adalah ESG leaders teman-teman gitu ya jadi teman-teman nggak usah bingung harusnya so apa benefitnya ya kenapa penerapan ESG itu penting benefitnya apa sih buat perusahaan juga nanti buat investor seperti apa bagi perusahaan, yang pertama adalah ini akan membantu pengelolaan risiko dan mengambil peluang gitu ya. Jadi implementasi ESG dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akan mendorong inovasi-inovasi ya. Yang kedua, reputasi perusahaan. Ini kan harus dijaga. Iya dong, udah dibangun sekian lama, dapat citra yang bagus, reputasi sangat baik. Kalau misalnya turun ya reputasinya pasti juga akan berdampak fatal menurunkan kepercayaan dari para stakeholder seperti itu gitu ya yang ketiga jelas akan menarik investor-investor yang memang punya concern terhadap ESG ini gitu ya mereka tentu akan punya pandangan plus ya terhadap perusahaan-perusahaan juga yang punya pandangan yang selaras tentang ESG gitu ya teman-teman. Ya, lalu yang keempat adaptif terhadap peraturan dan juga regulasi gitu ya. Lalu nextnya kepada investor, manfaatnya apa? Yang pertama kita bisa invest di suatu perusahaan dengan bisnis yang resilient gitu ya.
Jadi maksudnya bisnisnya ESG-nya kuat dan secara value-nya cukup oke, apalagi secara short term seperti itu. Yang berikutnya adalah return-nya cukup kompetitif teman-teman di sini. Jadi eh, peningkatan efisiensi dan inovasi akibat menerapkan ESG ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu harapannya kan secara return-nya bisa lebih kompetitif karena kinerja perusahaan itu kan naik gitu ya, laba mereka naik, toh nanti pada akhirnya respon investor itu juga akan baik ya, ya bisa mendapatkan dividen yang lebih dan juga capital gain karena harganya naik gitu ya, bisa menimbulkan harganya yang lebih juga. Dan sekaligus kita bisa mendiversifikasi portofolio ya. Diversifikasi adalah satu poin yang sangat-sangat penting. Saya selalu sampaikan di setiap sesi kelas saya. Ya karena orang seringkali menyepelekan atau lupa harus mendiversifikasi gitu ya. Karena satu portofolio yang sehat ya itu adalah portofolio yang bisa apa ya, mungkin bahasanya kita bisa jangan fokus satu emiten atau satu sektor. Jadi agar lebih balance gitu ya teman-teman ya, lagi-lagi ya. Karena market itu sangat dinamis, ya sentimen datang setiap harinya, dan tentu nggak semua sektor itu selalu perform. Maka ada beberapa sektor yang perform, ada yang enggak. Nah, gunanya diverifikasi adalah mencegah risiko, ya risiko dari fluktuasi pasar, risiko market ya, dan sekaligus bisa lebih membalancing lah portofolio kita pastinya. Nah, kalau teman-teman kepo tentang nilai ESG gitu ya, ini bisa dicek sebetulnya ya di link yang sudah ada di materi ini, teman-teman semua nilainya ya. Oke, bisa nilai nilai ESG emiten ya, kita klik di sini, kita buka ya. Ini saya pindah dulu ya. Kita akan pindah coba ke Chrome. Nah, ya ini udah ada di sini nih, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya nilai ESG-nya berapa. Nah, kalau mau lihat, maksudnya ngecek nih angka 10 baik nggak sih, angka 14 bagus apa enggak, apa angka 7 baik apa enggak. Nah, di sini juga ada panduannya sebetulnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman semua nih angka-angkanya ya. Risiko ESG-nya gimana? Apakah rendah, tinggi banget, atau sedang-sedang aja ya? Nah, di sini loh penjelasannya ya. Jadi teman-teman juga bisa mantau ya di sini. Di website IDEX juga ada nih penilaiannya. Ya, seperti itu. Contoh Pegio ya, ini Pegio kan ya jelas ini energi terbarukan gitu ya. Eh ini adalah ESG-nya, resiko ESG juga rendah di sini ya teman-teman. Ya, maka cuma 7 dia di sini. Gitu ya. Jadi bisa cek juga kalau teman-teman pengen kepo ya, bagaimana cara penilaiannya. Oke, dan kita pun juga ada beberapa rekomendasi ya, beberapa emiten yang tergolong atau masuk ke indeks saham ESG yang kita cover juga di sini. Saya spill aja, misal dari banking ada BCA, Mandiri, BRI, BNI. Ketiganya rekomendasinya add ya, dengan target price teman-teman bisa cek di sini ya. Khusus untuk bank BUMN mungkin ya, BMI, BRI, BBNI, potensial upside-nya masih cukup lumayan karena beberapa waktu kebelakang dari tahun lalu harga kan drop banget ya teman-teman ya. Apalagi kita juga mau dividen, bisa jadi peluang sih ya, karena sudah cukup down harganya ya. Ini bisa jadi peluang untuk jadi entry yang menarik sehingga bisa punya potensi imbal hasil yang optimal ya. Karena beberapa sentimen seperti pemangkasan suku bunga acuan oleh BI ya, walaupun memang The Fed nih masih belum kelihatan nih sinyal pemangkasannya ya, karena terakhir sih kabarnya nggak akan begitu agresif ya, mungkin hanya 2 atau 1 kali ya, tapi BI baru dekat duluan dan itu membuat perbankan kembali bersemangat ya harganya untuk kembali masuk ke zona hijau. Properti juga demikian cukup terimbas dengan adanya eh, sentimen terkadang suku bunga ini ya. Rekomendasi juga masih add keduanya untuk Ciputra dan Pakuwon kita cover. Lalu emiten-emiten tower seperti Sarana Menara Nusantara, MTEL ya, Tebik ya. Lalu Consumer Staples ya, yang rekomendasi add tuh untuk ICBP ya. Ini cukup terimbas ya dengan pembatalan PPN 12% untuk barang jasa umum dan juga kenaikan UMP ya, yang harapan bisa membantu juga seperti program pemerintah kayak program makan bergizi gratis gitu ya, ini bisa cukup positif juga ke sektor consumer staples. Jasa marga ya, ini juga ada kaitannya sih kalau kita ngomongin suku bunga ya, cukup impactful juga. Rekomendasi juga masih add ya, untuk energi juga rekomendasi untuk Akra dan Telco ya. Untuk TLKM ya atau Telkom juga rekomendasi masih add, teman-teman.
ya. Jadi ini beberapa pilihan saham ya. Perlu saya tekankan ini mungkin pandangannya lebih ke evaluasi ya atau masih jangka panjang. Jadi bukan trading harian ya untuk target price-nya teman-teman. Tapi ini dari tim bisnis kita untuk pandangan jangka panjang atau lebih ya evaluasi ngomong sih ya. Oke, itu dia terkait dengan ESG. Mungkin bahasannya emang nggak panjang ya, tapi saya bisa simpulkan sekali lagi, secara praktiknya ya, investnya secara umum dari awal sampai akhir mungkin kurang lebih ya sama. Tapi kita ada concern sedikit, tambahan concern kita adalah terkait dengan alam gitu ya, keberlangsungan alam ya, kepedulian kita terhadap lingkungan ya yang ini bisa menjadi salah satu penilaian kita ke suatu emiten. Jadi nggak cuma kita memantau bagaimana kinerja, prospek sektornya, itu ya, bagaimana SWOT dari bisnisnya, tapi aspek non finansialnya yang beda adalah ESG ini. Ya, bagaimana mereka juga sejalan ya untuk bisa menjaga lingkungan dan dampak-dampak bisnis mereka cenderung positif terhadap lingkungan gitu loh, nggak merusak alam pada intinya seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman ya untuk sesi pertama ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa langsung loncat ke sesi kedua ya, karena di sini narasumber kita, penerusnya udah ada, ini ada Mas Wisnu ya, untuk sharing ke teman-teman nanti gimana soal penggunaan aplikasi CGS ya. Mungkin saya serahkan langsung aja ke Mas Wisnu. Silahkan Mas Wisnu. Oke, thank you banget Mas Andri untuk materinya pada siang hari ini. eh Sangat menarik ya dan mungkin jadi pandangan positif ya buat Bapak Ibu untuk memulai mungkin berinvestasi terutama di produk equity ya atau saham seperti itu. Sebenarnya di pasar modal itu kita bisa membeli beberapa produk selain saham seperti itu ya, dan di CGS sudah ready, tentunya ada Mutual Fund, kita sudah mempunyai beberapa produk dari aset manajemen, dan mungkin kalau misalnya tertarik di surat hutang juga kita juga tersedia available untuk Bapak Ibu yang tertarik di di obligasi atau di surat hutang tersebut. Nah, mungkin kita langsung aja membahas mumpung kita lagi sesi platform, tapi sebelum masuk mungkin saya akan sharing sedikit ya Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya ada promo yang menarik gitu ya, mengingat kita sebentar lagi Imlek gitu ya. Nah, di sini ada snack Fortune. Jadi di sini bisa mendapatkan boneka Xiaohi serta bonus voucher reksadana sebesar 100.000. Periodenya dimulai dari hari ini sampai tanggal 21 Februari 2025. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang belum buka rekening di CGS, oke, di sini bisa mendapatkan bonus yang menarik tentunya. Di sini bisa mendapatkan reksadana, lalu bisa mendapatkan boneka dan lain sebagainya. Gampang banget. Di sini juga ada syarat ketentuannya. Jadi program ini berlaku untuk 300 nasabah pertama ya yang membuka rekening selama periode berlangsung seperti itu. Nah, pembuka rekeningnya bagaimana? Simple banget. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung buka rekening aja, dibuka rekening saham di sini. Bisa dilakukan secara online dengan memasukkan alamat email, password, dan membuat password seperti itu. Dan di sini passwordnya bukan password yang di email ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat password yang baru, tidak harus sama dengan yang ada di email. Dan pastikan emailnya email yang aktif karena semua informasi itu akan ada di email tersebut. Seperti itu. Oke, itu saja, mungkin kita langsung membahas terkait iTrade dan mungkin tadi belum kenalan ya sebenarnya. Kenalkan, nama saya Wisnu Dikumara dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas platform. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Mas Andri ya terkait stok atau saham gitu. Nah, kita langsung bahas aja eksekusinya. Oke, kita akan bahas di sini.
Kita coba login aja. Nah, nanti ketika sudah proses pembuka rekening itu sudah berhasil, nanti Bapak Ibu akan diberikan yang pertama adalah rekening dana nasabah atau mungkin biasa disebut adalah RDN. Nah, itu adalah nomor rekening seperti ya kita rekening tabungan, seperti itu nanti RD-nya bisa disesuaikan. Nah, kalau misalnya sudah menerima RDN, Bapak Ibu bisa melakukan deposit dana tersebut dari rekening tabungan ke rekening dana nasabah atau RDN tersebut. Dan nanti itu akan langsung terupdate ke sistem, ke iTrade kita gitu ya, dan itu dananya bisa dilakukan untuk pembelian saham, seperti itu. Oke, kita coba login di sini. Oh, sebentar ya, coba saya coba login dulu ya. Saya screen kembali. Oke, ya sudah tertampil ya Bapak Ibu di layar kaca yang mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengikuti kelas pasti. Ini adalah iTrade kita dalam versi web base. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan beberapa poin terkait menu-menunya dan lain sebagainya. Yang pertama di sini ada buying power. Nah, ini adalah limit. Nanti saya akan jelaskan di menu yang lebih detail gitu ya, dan berkaitan dengan dana yang ada di RDN. Lalu selanjutnya di sini ada portfolio value. Jadi kalau misalnya kita mempunyai saham gitu ya, secara keseluruhan dia akan terakumulasi di sini. Dan nanti dia juga akan update bersama dengan unrealized gain atau loss di sini. Jadi ini adalah akumulasi semua dan dia akan bergerak secara real time dari aset kita apakah turun aset kita atau naik asetnya. Nah, ini adalah total keuntungan kita yang akan update secara real time berdasarkan kenaikan atau penurunan saham dari aset saham kita secara keseluruhan. Lalu selanjutnya sini ada 4 order book. Nah, 4 order book ini kita bisa melakukan pembelian saham ya. Kita lihat di sini ada BBCA, ada SIDO, ada BRIS dan BMRI seperti itu. Dan di sini juga menampilkan apa namanya harga dari saham tersebut ya. Kita lihat di sini mungkin nggak asli namanya SIDO muncul ya. Di sini ada harganya. Harga SIDO muncul saat ini di 595. Lalu ada base bid dan base offer. Kita lihat di sini base bid dan base offernya sama. Lalu di sini harga pembuka, kalau kita lihat di sini berarti Sido tidak melakukan atau tidak ada kenaikan signifikan untuk harganya. Maka harga pembuka dengan harga saat ini itu masih sama. Harga tertinggi Sido tadi di 595 berarti sama ya, masih belum berubah. Lalu di sini juga ada harga terendah tadi menyentuh di harga 585 dan preview close itu harga penutupan kemarin seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bergeser ke bawah. Di sini ada lot. Jadi kalau kita mau membeli saham, itu adalah minimal 1 lot. Kalau kita pecah, ya itu adalah 100 lembar saham, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah antrian lot ketika nasabah ingin membeli saham SIDO. Di sini ada bidnya, lalu ada lotnya, di sini ada offer, dan lalu ada lotnya juga, seperti itu. Dan di sini kita juga bisa melihat dari filter mana antrian terbesar dari harga tersebut. Nah, di sini kita lihat di bid itu ada harga terbesar di 580 dengan antrian lotnya sekitar 24.000. Sedangkan kalau di offer di harga 610 dengan antrian lot sebesar 23.000. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita posisi membeli di posisi bid gitu ya. Nah, kalau kita di posisi bid, pasti kita pengennya di harga yang SIDO yang saat ini, harga market saat ini, atau di bawah harga SIDO yang saat ini, misalnya 585, 580 gitu ya. Nah, ini artinya adalah kalau misalnya kita membeli di harga bid atau cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga di market, otomatis kita harus stay menunggu untuk transaksi kita match atau status kita menjadi open. Kenapa? Karena kita pasti mau membeli di harga jauh atau di bawah dari harga si pasar SIDO tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membeli di harga over gitu ya? Otomatis transaksi kita match karena kita membeli di harga atau di atas harga dari saham SIDO tersebut gitu. Nah, kita bisa simpulkan kalau misalnya kita posisinya sell, itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita sell, kita menjual lebih harga lebih murah daripada harga SIDO saat ini, berarti otomatis order kita menjadi match. Dan kalau misalnya kita di offer gitu ya, kita pengen harganya yang lebih mahal gitu, otomatis harus menunggu karena yang kita jual itu adalah harga saham yang cenderung lebih tinggi dibandingkan harga market saham SIDO tersebut. Dan ini berlaku untuk semua
apa ya, ordernya ya, order dari semua saham seperti itu. Nah, langsung aja kita eksekusi bagaimana untuk transaksinya, kita klik buy di sini. Nah, di sini ada Samsido. Kita misalnya pengen di harga 580 gitu ya. Cenderung harganya di bawah market saat ini. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita jelaskan, ada order tipenya. Kalau limit kita masih ngerubah, masih bisa ngerubah harganya. Tapi kalau market itu langsung di harga market Samsido saat ini. Seperti itu ya. Nah, kita pilih limit. Lalu ada good deal ya. Nah, kalau good deal ini ada day dan session ya. Kita bahas dua dulu. Nah, kalau day ini adalah order kita dari sesi pertama sampai sesi kedua itu kalau statusnya masih open akan dijaga oleh sistem sampai penutupan, nanti baru expired. Tapi kalau session misalnya kita ordernya di sesi pertama lalu masuk ke sesi dua, order kita menjadi apa namanya, expired seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan juga. Lalu yang kedua di sini ada holding, ada order value, lalu ada komisinya. Kita cek di sini berdasarkan ada konfirmasi ordernya. Kita masukkan di sini ya untuk kita mencoba order. Oke, di sini ada trade one stop trading. Nah, di sini kita bisa melihat order list kita atau transaksi kita sedang open. Nah, bagaimana kalau kondisinya kita masih bisa merubah atau tidak auto transaksi kita? Tentunya saat ini kita harganya di 580 ya. Misalnya kita ngerubah jadi naik 590. Atau kalau kita mau hajar kanan atau kita mau over, itu bisa. Jadi otomatis transaksi kita menjadi match. Nah, kita coba order dulu jadi 590, maka akan langsung berubah. Tapi perlu diperhatikan, kalau misalnya di sini sudah match, maka kita tidak bisa melakukan unman atau berubah harga atau berubah lot atau meng-cancel order kita karena sudah terjadi transaksinya. Nah, kalau kita withdraw tentunya masih bisa ya karena statusnya masih open, jadi transaksi kita menjadi withdraw dan tidak masuk di antrian di market seperti itu. Next, kita balik lagi. Nah, di sini ada running trade. Nah, running trade ini adalah kejadian pembelian investor dalam membeli saham gitu ya. Jadi kita detail juga di sini ada waktunya, ada kode sahamnya, ada price-nya, ada lot-nya, lalu ada action-nya, buy ataupun sell, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira yang terjadi saat ini ketika nasabah membeli suatu saham, seperti itu. Oke, kita langsung bergeser ke menu selanjutnya. Di sini ada all stock. Jadi ini menampilkan semua saham. Sebenarnya mirip ya, tapi cukup detail kalau di sini ada kode sahamnya, deskripsi nama perusahaannya, last trade-nya itu kejadian ketika investor membeli atau menjual, lalu ada bid lots dan overload ini sama dengan kayak di order book tadi, lalu keseluruhan loss yang ditransaksikan, lalu value berserta frekuensi dan cash map. Nah, cash map ini untuk melihat apa namanya, net buy ataupun net sell dari saham tersebut. Nah, jadi bisa cek di sini ya untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa melihat transaksi dari setiap saham ya. Oke, selanjutnya di sini ada Global Market Summary. Ini melihatkan indeks yang berada di luar. Bapak Ibu bisa cek di sini dan bisa kita update kan untuk harga currency maupun commodities. Seperti itu. Oke, kita langsung bergeser lagi di menu heat map. Heat map ini adalah kita bisa melihat kinerja dari sektor yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita kenal di sini ada sektor perbankan, ada energi, lalu ada customer cycles, lalu ada property and real estate gitu ya. Jadi kita bisa melihat persentase terbesarnya. Kalau kita lihat di sini di market cap, otomatis yang terbesar adalah energi. Bagaimana dengan volume? Nah, yang terbesar adalah si Gotoh. Lalu bagaimana dengan dari sisi frekuensi? Nah, Bapak Ibu bisa mengecek mana yang lebih besar dari persentase frekuensinya. Gitu. Oke, kita bergeser di menu trade lalu ada one stop trading. Nah, market watch di sini sama ya dengan ada yang di market info ya atau all stock di sini. Nah, di sini juga ada my favorite. Ini adalah memasukkan saham-saham pilihan kita untuk mungkin saham jagoan kita atau sebagai nextnya kita mau beli saham, ini kita bisa memasukkan di menu my favorite ini. Misalnya di sini belum ada apa? Misalnya di sini belum ada eh, das ya, misalnya das saham das gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini atau kita bisa mengurangi misalnya saya mau kurangin misalnya GGRM, kita bisa remove simbol di sini dan nanti sahamnya akan hilang gitu. Jadi ini adalah menu my favorit. Di sini juga sama ada new order kalau kita sebelah, sama dengan kita melakukan transaksi sebelumnya gitu ya. Dan untuk melihat langsung ordernya ada di sini.
Nah, bagaimana untuk melihat portofolio? Nah, di sini ada portofolio menunya. Ini adalah semua saham aset kita dan sudah terhitung dengan gain atau loss-nya di sini. Ini akumulasinya, gain atau loss persentase gitu ya. Dan di sini ada market value dengan cost value. Bedanya adalah kalau cost value itu adalah modal kita ketika kita membeli saham tersebut. Itu sudah diakumulasi. Tapi kalau market value ini sudah ditambahkan dengan capital gain ataupun dengan kerugian kita seperti itu. Maka dia sudah langsung average tersendiri untuk market value-nya. Oke, kita lanjut ke menu account summary. Di sini ada buying power yang tadi saya yang tadi saya spill di awal. Nah, kalau buying power ini adalah limit Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ingin membeli suatu saham gitu ya, ketika transaksinya melebihi dari cash RDN yang tersedia. Misalnya Bapak Ibu membeli saham sebesar 50 juta, tetapi dana Bapak Ibu tidak mencukupi, misalnya cuma ada dana 48 juta atau 49 juta. Nah, limit ini tentunya bisa digunakan untuk Bapak Ibu bertransaksi, tetapi harus diperhatikan adalah dari haircut sahamnya tersebut dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan juga ketika menggunakan fitur ini atau limit tersebut, pastikan Bapak Ibu bisa melakukan deposit kembali dananya yang digunakan di T+2. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah melebihi T+2 atau di T+3 akan dikenakan interest dan di T+4 akan dilakukan for sale. Jadi perlu diperhatikan juga nih buying power atau limit tersebut ketika Bapak Ibu menggunakan untuk transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada market value. Ini sama dengan portfolio value ya. Angkanya sama di sini. Dan kita lihat di sini ada total aset. Ini adalah akumulasi aset kita dari current balance ditambah dengan market value. Nah, selanjutnya di sini ada current balance dan available balance. Nah, kalau kita lihat angkanya nggak ada bedanya. Kenapa ada dua menu yang berbeda gitu ya. Nah, kalau current balance ini ketika kita ada transaksi buy ataupun sell, itu akan terupdate atau memotong atau menambah tersendiri atau langsung terupdate dananya seperti itu. Tapi kalau available balance itu harus menunggu penyelesaian transaksi. Jadi penyelesaian transaksi kita kalau beli saham itu di T+2. Seperti itu. Nah, lalu kredit limit ini adalah bukan dana yang bisa dipakai seperti itu ya, tapi ini adalah batas atas ketika kita transaksi menggunakan limit. Lalu selanjutnya sini ada open buy dan open sell. Nah, kalau tadi kita sidonya masih open, maka akan muncul di sini ya untuk value transaksi kita. Ini berlaku untuk buy ataupun sell. Nah, kalau di bawahnya nih ada block amount and outstanding buy orders. Jadi kalau misalnya kita ada transaksi yang open, juga sama akan muncul value-nya di sini. Atau kalau misalnya kita ada withdraw cash atau penarikan dana, juga akan muncul cash-nya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan untuk block amount dan outstanding buy orders itu berlaku untuk withdraw cash ataupun ketika kita melakukan pembelian. Nah, bedanya di sini ada sell dan buy, ini adalah kalau transaksi kita sudah match. Nah, ini akan menghilang sell dan buy-nya untuk value-nya itu atau angkanya itu ketika transaksi kita sudah settle di T+2. Seperti itu. Oke, lalu di sini juga ada order info. Kita bisa mencari transaksi kita yang sudah lampau. Mungkin mau lihat secara histori 1 tahun terakhir, atau berapa bulan terakhir, atau mungkin berapa minggu terakhir, itu bisa cek dari order search ini. Kita bisa memfilter by kode sahamnya ataupun order ID-nya seperti itu. Oke, kita bergeser di sini stock info, di sini ada full quote. Jadi ini menampilkan saham ya secara keseluruhan seperti itu. Jadi kita mau analisis apa? Misalnya BBCA, kita sudah menyediakan chartnya atau DB price-nya, B order-nya, atau running trade-nya yang hanya dikhususkan untuk saham BBCA. Beda dengan running trade yang tadi kita tampilkan semua gitu ya. Jadi ini adalah spesifik untuk saham BBCA saja. Nah, kalau kita mau ganti sahamnya gampang, misalnya kita mau ganti sahamnya BMRI. Oke, kita bisa ganti di sini, nanti akan terupdate saham BMRI semua. Lalu kita bergeser di sini ada company profile, ada laporan keuangan. Lalu kita juga ada top stock. Kita bisa melihat kenaikan yang saham cukup signifikan di hari ini atau penurunannya yang sangat signifikan. Dan kita juga bisa melihat activity by lots, frequency, dan value seperti itu ya. Ini khusus di hari ini tidak average dengan hari sebelumnya. Seperti itu ya. Lalu kalau trade based stock ini mungkin menganalisis secara rinci dari setiap harga sahamnya. Kita mau lihat misalnya BPCA di harga 9.625. Kita bisa melihat
berapa kali sih yang ditransaksikan di harga tersebut, dan volumenya berapa, dan value-nya berapa. Volume itu adalah kejadian transaksi yang sudah match gitu ya, sedangkan value itu adalah cash-nya, seperti itu. Nah, kita masuk ke client info. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana, ini ada di menu client info lalu withdraw. Nah, kita bisa masukkan kira-kira kita menarik dana berapa nih. Misalnya di ready di sini available balance 90.000 itu bisa melakukan penarikan dana. Tapi pasti nasabah banyak yang bertanya, berapa sih kapan sih cut off time kita gitu ya agar dananya masuk di hari yang sama. Jadi cut off time kita itu sekitar jam 10 pagi. Jadi kalau di atas jam 10 pagi, maka transaksinya akan diproses oleh tim kami di keesokan harinya. Jadi kita anjurkan bahwasannya inputnya sebelum jam 10 agar dananya masuk di hari yang sama. Untuk melihat statusnya ada di withdraw history, lalu di sini juga ada portfolio web report. Jadi ini menampilkan dari trade confirmation, portfolio, client statement, lalu kita juga bisa melakukan penembusan warrant atau right issue. Nah, biasanya kan ada aksi korporasi ya dari suatu saham gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan bisa melakukan penembusan melalui menu portfolio web report. Oke, kita bergeser di chart. Nah, chart ini Bapak Ibu bisa melakukan pergerakannya mau 1 hari, 10 tahun, atau 2 tahun, atau maksimum. Dan di sini kita juga sudah sediakan untuk indikator gitu ya. Jadi Bapak Ibu apakah mau menggunakan moving average dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini kita juga bisa merubah tema ya, tema terang ataupun tema terang seperti ini. Jadi tergantung dari kenyamanan ketika Bapak Ibu transaksi dari saham. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung tutup dan akhiri kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan jangan lupa ikutin aktivitas kami melalui website atau sosial media kita. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semua informasi dari promo ataupun aktivitas kita dalam bentuk edukasi. Baik, selamat siang dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih semua.